sebagai umat muslim yang pernah sejarahnya ditolong oleh kaum Nasrani, jadi jangan sok suci, jangan sombong. Sebagai kaum muslimin adalah kaum yang paling suci. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Awan Cemerlang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bertemu lagi dengan Awan Cemerlang. Pada kali ini kita akan membahas tentang kontroversi ucapan Selamat Natal bagi warga muslim kepada umat Nasrani. Ada yang menganjurkan, ada yang mengharamkan. Apa dasar-dasarnya? Apa diperbolehkan atau diharamkan? Ucapan Selamat Hari Natal itu bagi saya sangat-sangat dianjurkan dengan dasar-dasar. Yang pertama yaitu tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir yang membawa ajaran agami Islam, dengan dasar pada saat diceritakan oleh pendeta Bukhairah, yaitu pendeta Nasrani. Suatu ketika Abu Thalib hendak melakukan ekspedisi dagang ke negeri Syam bersama kafilah Quraisy, Muhammad kecil yang kala itu masih berusia 12 tahun berkata, "Paman, kepada siapa engkau akan menitipkanku? Mengapa engkau tidak ajak aku, Paman, sementara aku tidak memiliki pelindung selainmu?" Perkataan Muhammad kecil menjadikan Abu Thalib terharu. Yang sebelumnya Muhammad kecil tidak diajak. Dengan perkataan Muhammad, maka diajaklah Muhammad oleh pamannya Abu Thalib untuk berangkat ke negeri Syam. Berhari-hari jarak yang ditempuh. Setelah menempuh cukup jauh, sampailah mereka di sebuah kuil di Busra, letaknya antara negeri Syam dan Hijaz. Di sana mereka bertemu dengan pendeta Bukhairah yang beragama Nasrani. Batin Bukhairah yang melihat rombongan terasa ada yang aneh, karena seorang pendeta memiliki mata batin yang tajam kalau orang menyebut wasgito. Diperhatikan dalam kuilnya, ia berkata melihat utusan Allah sedang berada di atas tunggangannya, dan terdapat awan di sebuah pohon serta melihat ke arah awannya juga menaunginya. Bahkan ranting-ranting pohon ikut condong menunduk kepada sang Nabi. Dan ketika pendeta Bukhairah melihat fenomena itu, segera ia turun dari kuilnya dan mengutus seorang utusan untuk menemui rombongan Abu Thalib dan Muhammad. Utusan Bukhairah berkata kepada rombongan Abu Thalib, "Aku telah membuatkan kalian makanan dan minuman. Wahai orang Quraisy, mari istirahatlah sejenak di kuil kami." Akhirnya mereka menerima tawaran dari utusan pendeta Bukhairah. Kemudian mereka semua masuk. Sudah disediakan jamuan dan makanan. Mereka menyantap hidangan makanan, dan ketika Bukhairah memperhatikan Muhammad, ia merasa ada sesuatu yang aneh, sebuah tanda-tanda kenabian. Kemudian Bukhairah berkata, "Wahai anak kecil, demi Lata dan Uzza aku berkata kepadamu, dan aku sangat mengharap engkau mau menjawab pertanyaanku." Muhammad menjawab, "Jangan engkau tanya aku dengan nama Lata dan Uzza. Demi Allah, tidak ada yang aku benci melebihi keduanya." Kemudian Bukhairah berkata lagi, "Kalau begitu, atas nama Allah, aku memintamu menjawab pertanyaanku." Muhammad menjawab, "Katakanlah apa yang engkau tanyakan." Kemudian pendeta Bukhairah bertanya berbagai hal kepada Muhammad, dari tidurnya, dari gayanya, semua tentang kepribadian dia. Kemudian Bukhairah menangkap dan melihat punggung Muhammad. Disitulah menemukan cap kenabian. Maka setelah mengetahui itu, Bukhairah
segera menemui pamannya, yakni Abu Thalib. Beliau berkata, "Apa hubunganmu dengan anak itu?" tanya Bukhairah kepada Abu Thalib. "Dia anakku," Bukhairah membantah. "Dia bukan anakmu, semestinya anak itu sudah tidak memiliki ayah dan ibu." Kemudian paman Abu Thalib menjawab, "Baik, betul perkataanmu wahai pendeta, dia keponakanku, ayah dan ibunya sudah meninggal." Bukhairah berkata, "Bawalah pulang segera anak itu, Muhammad, dan jagalah ia dari orang-orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihat dan mengetahui anak itu seperti yang aku ketahui, mereka akan menyakitinya. Dia akan mengemban tugas yang agung di kemudian hari." Dari kisah ini artinya, dari perkataan Bukhairah inilah betul ramalan Bukhairah bahwasanya yang mengetahui awal Muhammad adalah nabi terakhir yang membawa ajaran agama Islam, yakni dari pendeta Nasrani. Ini satu, agama Nasrani juga berjasa dengan diketahuinya bahwa Muhammad adalah nabi terakhir utusan Allah yang membawa ajaran agama Islam. Dasar yang kedua, yakni dikisahkan pada bulan Rajab di tahun 5 kenabian, dengan penyebaran agama Islam yang semakin pesat membuat kaum Quraisy marah dan meningkatkan penindasan, penyiksaan kepada kaum muslimin, pengikut Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk pergi hijrah. Beliau mengetahui bahwa di negeri Habasyah ada raja yang adil, tidak seorang pun dizolimi. Oleh karena itu, kaum muslimin diperintahkan Rasulullah segera hijrah guna menyelamatkan agama Islam dari fitnah. Raja yang adil tersebut di negeri Habasyah bernama Raja An-Najasyi. Beliau sangat adil, sangat bijaksana. Dengan hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah, ini membuat marah kaum Quraisy. Ditingkatkan lagi frekuensi penyiksaan, penindasan kepada kaum muslimin. Tetapi kaum muslimin yang kuat imannya tetap teguh pendiriannya kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan untuk hijrah lagi gelombang yang kedua ke negeri Habasyah yang diperintah oleh Raja Najasyi. Melihat itu, kaum Quraisy waspada, berusaha menggagalkan perjalanan kaum muslimin ke negeri Habasyah. Tetapi dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kaum muslimin sukses hijrah ke negeri Habasyah. Tak terima, kaum Quraisy mengutus 2 utusan ke negeri Habasyah menemui Raja An-Najasyi. Di sana mereka membawa intan berlian dan membawa hadiah untuk Raja An-Najasyi dengan upaya agar mengusir kaum muslimin dari negeri Habasyah. Tetapi cara licik yang dilakukan oleh kaum Quraisy tidak berhasil karena Raja An-Najasyi yang adil dan bijaksana mengakui kenabian Nabi Muhammad, dan secara diam-diam Raja An-Najasyi yang beragama Nasrani meyakini Islam adalah agama yang sempurna. Dari kisah ini, dari dasar ini, sebagai umat muslim yang pernah sejarahnya ditolong oleh kaum Nasrani, jadi jangan sok suci, jangan sombong. Sebagai kaum muslimin adalah kaum yang paling suci. Kita sebagai umat beragama, apalagi di Indonesia ini yang ada 6 agama, seyogyanya harus toleransi kepada umat beragama. Kembali lagi ke ucapan selamat hari Natal, itu bagi saya sangat-sangat dianjurkan. Dengan dasar-dasar tersebut, sebagai umat muslim, saya pribadi mengucapkan selamat hari Natal.
bagi kaum Nasrani. Demikian, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Awan Cemerlang. Terima kasih.